Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryo Bagasaputra dari Universitas Terbuka Malang pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pada hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui bagaimana refleksi pembelajaran terhadap saya. Yang dimana saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat senior saya yaitu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunida Adisa Putra. Saya sudah 15 tahun mengajar di SD Negeri 1 Pringgondani, dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya menjadi pengamat untuk kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bagas selaku guru di kelas 4. Baik, untuk Pak Nido, terima kasih tadi sudah mendampingi saya menjadi pengamat ya, Pak. Untuk kegiatan yang pertama ini saya mulai dari beberapa pertanyaan, Pak. Tidak banyak, cuma 3 saja, Pak. Yaitu yang pertama tadi Pak Nido sempat menyinggung mengenai pembelajaran saya, yaitu pembelajaran saya ini kurang menekankan pada emosional. Nah, untuk itu saya bertanya, apa sih kurangnya saya dari pembelajaran tadi? Di sini saya sudah menyusun pertanyaannya, Pak, yaitu mengapa pengamat atau Bapak sendiri ini menekankan pentingnya menanyakan perasaan siswa sebelum kegiatan pembelajaran, dan apa kaitannya dengan pembelajaran mendalam atau pendekatan secara mendalam. Baik, Pak Bagas ya. Jadi memang tadi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran saya melihat secara utuh ya dari awal pembelajaran sampai akhir. Saya lihat karena kita saat ini konsepnya kan ingin diusung memang deep learning ya atau pola pembelajaran mendalam, maka salah satu prinsip dari pembelajaran mendalam itu kan memang ada yang namanya itu meaningful ya. Jadi prinsipnya ada 3, mindfulness, meaningful, dan joyful. Berkesedaran, kemudian joyful tadi itu menyenangkan, dan juga meaningful bermakna. Nah, kenapa harus tadi saya menyatakan, Pak, ini memang kita harus tahu kesiapan dari segi emosional ya. Salah satu pembelajaran itu adalah kita harus mengedepankan sosial emosional. Kalau dalam literatur namanya PSE, pembelajaran sosial emosional, yang mana jika kita mengetahui perasaan siswa, misalnya anak itu apakah sedang marah, anak itu apakah sudah siap belajar, terkait apakah anak ini sedang galau kalau bahasanya sekarang gitu ya, atau anak ini sedang bergembira, euforia, itu bisa kita ketahui dengan menanyakan eh, kesiapan belajarnya anak-anak itu. Jadi kesiapan itu sendiri terkait fisik sudah oke, karena Pak Bagas kalau fisik kan sudah setiap hari mengetahui anak-anak ya. Misal jika ada anak yang memiliki penglihatan yang kurang, Pak Bagas menaruhnya di depan. Saya rasa Pak Bagas sudah melakukan itu, karena tadi juga saya amati ada beberapa anak yang tempat duduknya Pak Bagas pindah karena menurut Pak Bagas anak ini memiliki pandangan yang kurang jelas, dipindah ke depan. Kemudian dari fisik juga ada dari segi mental emosionalnya, ya ini yang perlu kita bahas ini ya. Terus juga ada kesiapan dari segi lingkungan. Kalau lingkungan, saya rasa Pak Bagas sudah menyeting sekolah kelas itu menjadi ramah anak dan juga aman gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui perasaan anak-anak, kalau tekniknya yang saya sarankan kita bisa menggunakan menempelkan emotikon perasaan di pintu atau tembok ketika masuk sekolah. Jadi anak tinggal menyentuh saja, misalnya perasaan hari ini saya senang, berarti Pak Bagas sudah tahu anak ini senang. Kemudian anak ini menempelkan tangannya di perasaan marah. Nah, nanti kita bisa melakukan pendekatan ke anak tersebut. Kalau anak sedang kondisi marah, ketika belajar pasti mereka tidak siap. Itulah fungsinya kita mengetahui kesiapan belajar siswa. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan teknik gamifikasi untuk mengetahui perasaan siswa. Kalau pada umumnya kan biasanya menggunakan ice breaking ya. Nah, ice breaking itu bisa dilakukan untuk anak-anak dengan perasaan-perasaan mungkin yang sudah present, sudah hadir, sudah
Oke. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang belum? Nah, itulah perlu diadakan mengetahui perasaan kesiapannya itu dari segi emosional. Dengan gamifikasi anak-anak menjadi ceria, menjadi senang. Nah, itu berarti sudah menerapkan yang joyful atau menyenangkan tadi itu. Begitu Pak Bagas. Lalu untuk kaitannya dengan pembelajaran mendalam apa, Pak? Yang emosional ini. Ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kalau pembelajaran mendalam salah satu prinsipnya adalah eh, mindfulness ya. Mindfulness itu dalam artian mereka itu harus sadar. Sadar dalam artian emosinya terjaga, psikologinya terjaga. Mereka itu sadar saya ini akan belajar. Jadi tahu kegiatan mereka hari ini tuh mau apa. Nah, kalau misalnya anak-anak dalam kondisi sosial emosionalnya kalut, mereka pasti tidak tahu, aku ini mau belajar apa ya nanti, kok kondisi saya seperti ini, saya marah karena tadi di rumah misalnya ada masalah dengan keluarga, saya marah karena misalnya di sekolah ada permasalahan. Jadi dengan melaksanakan atau mengetahui sosial emosional siswa, perasaannya, kita sudah bisa menerapkan pembelajaran mendalam dari prinsip yang pertama yaitu mindfulness tadi itu. Gitu Pak Bagas. Oke, luar biasa sekali Pak Nido untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Sungguh sangat em, membantu saya untuk kedepannya lagi lebih memperhatikan anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan variasi penggunaan model pembelajaran agar lebih efektif dalam membantu pemahaman siswa terhadap materi. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran terkait dengan model apa yang sesuai gitu ya, itu berarti harus mengacu pada asesmen di awal pembelajaran. Sebenarnya Pak Bagas tadi saya lihat juga sudah melaksanakan asesmen diagnosa, yaitu asesmen di awal pembelajaran. Kan kemudian dari asesmen itu kita tahu, oh anak ini akan saya kasih pembelajaran seperti apa. Anak ini akan saya kasih pembelajaran seperti apa. Di sisi lain, Pak Bagas juga bisa mengacu pada catatan pembelajaran sebelumnya. Misal pada pertemuan selanjutnya Pak Bagas sudah menggunakan modelnya itu project based learning ya. Tapi setelah Pak Bagas lihat hasil evaluasi anak-anak kok tidak ada peningkatan. Nah, berarti kan yang salah itu kan bukan anaknya atau Pak Bagasnya, melainkan bagaimana kita harus memodifikasi modelnya agar sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau misalnya kita membuat sebuah diagram Venn, dalam diagram Venn itu masih ada hubungannya antara model, metode, media, strategi, dan tekniknya. Kalau model itu berada di lingkaran paling luar. Jadi misal kita modelnya pakai cooperative learning. Kalau cooperative learning berarti kan nanti salah satu sintaksnya itu kan harus membentuk kelompok-kelompok, ya kan, dengan strateginya yang bermacam-macam. Strategi ini maksudnya adalah strategi memilih kelompoknya. Bisa peer to peer berarti antar teman, bisa jigsaw kalau milih teman itu milih kelompok itu saling melempar dengan nomor itu bisa seperti itu Pak Bagas ya. Jadi kalau dilihat dari segi pentingnya atau urgensinya dari model pembelajaran ini, tetap acuannya harus pada hasil asesmen diagnosa dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kalau Pak Bagas tadi saya lihat kan memang materinya adalah bahasa Indonesia yaitu tentang teks deskripsi ya. Nah, tes deskripsi itu kalau tadi Pak Bagas juga sudah menerapkan proyek, maksudnya sudah proyeknya itu kan proyek dalam kelas, kemudian juga sudah ada pengelompokan-pengelompokan tertentu. Itu bisa dikembangkan lagi sebenarnya, karena terkait dengan apakah gaya belajar siswa dari semua anak itu mampu diakomodasi dalam satu model pembelajaran gitu ya. Kalau metodenya Pak Bagas tadi sudah bermacam-macam karena Pak Bagas sudah menerapkan diferensiasi proses yang beragam ya. Ada yang anak-anak mengamati infografis, melihat video di layar, ada yang menjelaskan penjelasan guru. Nah, Pak Bagas juga bawa media yang beragam. Itu juga salah satu kekuatan menurut saya. Jadi yang penting modelnya disesuaikan saja. Gitu Pak ya.
Baik, jadi untuk model ini tidak harus guru ceramah terus-menerus, Pak ya, agar siswanya juga lebih enjoy dalam pembelajaran kita, seperti itu ya, Pak. Oke, untuk yang terakhir, bagaimana gaya belajar kinestetik ini mampu memberikan kebermanfaatan dalam proses belajar siswa. Tadi yang seperti dikatakan Pak Nido, bahwasanya dalam pembelajaran ini saya kurang menerapkan atau menggali dari kinestetik siswa. Jadi siswa cenderung tidak aktif gitu, Pak. Tidak menyimak kita secara fokus. Seperti apa itu, Pak, kira-kira? Nah, ya betul sekali Pak Bagas ya. Jadi untuk pembelajaran, khususnya ketika kita menggunakan dari sudut pandang gaya belajar siswa, inti dari pembelajaran itu kan sebenarnya harus berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru, pasti yang terjadi pembelajarannya akan monoton. Jika berpusat pada peserta didik, dan mana tadi kalau sebenarnya Pak Bagas kan sudah menerapkan gaya belajar audio sudah oke, visual oke, cuman belum mengeksplor atau menggali dari yang kinestetik. Sebenarnya begini Pak Bagas ya, sebelum kita ke arah kinestetik, kita juga harus punya kerangka dulu, kerangka untuk menyampaikan atau menerapkan sebuah strategi seperti apa. Kalau berdasarkan pengalaman saya ini ya, saya lebih suka atau lebih merasa kayak oh, ini sesuai jika menggunakan MTSS, yaitu multi tier support of system. Jadi dukungan bertingkat. Maksudnya dukungan bertingkat itu apa? Jadi ada tingkat satu. Tingkat satu ini kita memberikan pelayanan yang sama, semuanya sama kepada seluruh peserta didik. Jadi semuanya kita kasih kinestetik, semuanya kita kasih audio, semuanya kita kasih visual. Jadi tiga itu kita masukkan atau istilah bahasa kerennya itu UDL, Universal Design of Learning itu ya, UDL itu. Nah, kemudian jika sudah kita menggunakan secara umum kok ada beberapa anak yang nampaknya masih perlu bimbingan, maka kita ke tingkat kedua, yaitu kita pilih, kita kelompokkan anak-anak dengan berkebutuhan tertentu yang perlu kita kelompokkan, kita perlu kita dukungan seperti itu. Kok ternyata setelah didukung masih ada lagi anak yang masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan, maka anak ini perlu yang namanya intervensi. Perlu kita programkan khusus. Bukan berarti anak itu kalau satu kelas pelajarannya tentang teks deskripsi, si anak ini harus bisa melakukan deskripsi, tidak. Kita harus bisa menemukan tujuan sendiri. Nah, terkait dengan kinestetik tadi, kita kembali ke kinestetik. Jadi, dari yang sudah Pak Bagas tadi lakukan, Pak Bagas tadi saya lihat sudah membawa media berupa buah nanas yang asli, Pak ya. Nah, itu bisa digunakan Pak Bagas. Jadi anak-anak disuruh langsung mengeksplor nanas, disuruh merasakan melalui sensorik mereka, disuruh meraba, disuruh mengamati secara langsung, menyentuh, merasakan. Kenapa kok begitu? Salah satu prinsip pembelajaran dalam deep learning kan harus bermakna. Apa maksudnya? Pengalaman langsung. Jadi dengan anak-anak menyentuh, merasakan, oh kalau nanas ternyata kulitnya kasar, daunnya ini tajam, nanas ini seperti ini, rasanya manis, anak-anak diajak mengupas nanas, memanfaatkan nanas itu. Nah itu lebih bermakna daripada hanya sekedar nanas taruh di depan meja, dilihat saja. Nah itu kurang mengeksplor gaya belajar kinestetiknya. Begitu Pak Bagas ya. Baik, baik untuk kinestetik ini sendiri saya kira saya kurang juga ini mengeksplor lagi, Pak. Tadi saya sempat membawa nanas memang, Pak. Tapi anak-anak cuma saya suruh melihat dan mendeskripsikan. Nah, itu kurangnya ternyata di situ, Pak ya. Oke, siap. Luar biasa sekali, Pak Nido, untuk wawancara refleksi hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, saya akan lanjut di kegiatan sesi 3, yaitu tetap dengan pengamat saya, yaitu Bapak Nido. Untuk itu, wawancara kali ini saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.